Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dengan topik serial tentang nama-nama Yahweh. Kita ini sudah sampai kepada serial yang ketiga, yaitu Yahweh Sabaoth, the Lord of Hosts, Tuhan alam semesta. Kita akan membaca dalam Mazmur 24 ayat 7-10, tapi kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang datang, yang mendengarkan, yang menonton, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, memberkati setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yahweh Sabaoth, the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam. Kita membaca dalam Mazmur 24 ayat 9 dan 10. Dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Bersama-sama, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth, the Lord of Hosts, dialah Raja kemuliaan. Sekalian, kemudian kita bandingkan dengan Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam atau Yahweh Sabaoth menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terus sekalian, banyak ayat, ratusan ayat tentang Yahweh Sabaoth, tapi karena waktu kita hanya menyebut dua saja. Terus sekalian, Yahweh Sabaoth artinya Lord of Hosts, Tuhan semesta alam. Nama ini muncul dalam Perjanjian Lama sebanyak 270 kali. 270 kali. Jadi ini nama yang penting. Sampai ratusan kali disebutkan. Nah sekalian, kata Sabaoth berarti rombongan yang besar. Rombongan yang besar. Nah sekalian, nama Sabaoth sering digunakan dalam konteks peperangan. Peperangan. Ya, sekalian. Kemudian kalau kita baca dalam Mazmur 24 ayat 10 dikatakan, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth, dialah Raja kemuliaan. Oh sekalian, jadi ini penting sekali. Nah saudara, kalau kita bandingkan, tidak ada kuasa, satu kuasa pun di bumi dan di surga yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Kata Tuhan tuh saya tulis dengan lima huruf dengan huruf besar, yang berarti Yahweh. Tuhan di sini Yahweh. Terus sekalian, nah Yahweh Sabaoth ini pernah menyatakan diri kepada Yosua. Sebelum Yosua memimpin tentara Israel menyerang akan Yeriko, maka Yahweh Sabaoth menyatakan diri kepada Yosua. Kan? Yosua 5 ayat 13-14. Ketika Yosua mendekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Jawabnya, akulah panglima bala tentara Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Jadi saudara sekalian, panglima bala tentara Tuhan adalah perwujudan atau pernyataan dari pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sebelum menjelma menjadi Yesus Kristus, pada dalam Perjanjian Lama, Sang Firman Allah pernah menjelma dalam diri panglima bala tentara Tuhan, kepada Abraham menjelma dalam diri malaikat Tuhan yang M-nya huruf besar, kepada Hagar juga, dan yang lain-lain. Ini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan kepada Yosua, beliau menyatakan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dalam konteks karena Yosua sedang mempersiapkan diri bersama dengan orang-orang yang sedang untuk menyerang akan Yeriko. So sekalian, ini Yahweh Sabaoth menyatakan diri kepada Yosua. So sekalian, kalau kita melihat, mengapa Allah disebut sebagai Tuhan alam semesta? Mengapa? Sekalian, karena dialah sang pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Semua itu ciptaan Allah. Allah menciptakan bintang-bintang, planet-planet lain di seluruh alam semesta, bahkan langit, ya, dengan segala isinya dan bumi, semua diciptakan oleh Allah. Jadi kalau Allah disebut sebagai Tuhan alam semesta, ya jelas layaklah beliau disebut sebagai Tuhan alam semesta yang menguasai alam semesta ini. Sebab beliau adalah pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Oh sekalian, kalau kita melihat, setelah beliau mencipta, beliau tuh tetap menopang.
semua ciptaan dengan firman-Nya. Terus kalian, setelah Allah mencipta, Allah tidak santai setelah gitu dia tinggalkan, tidak. Tapi beliau tetap menopang semua ciptaan dengan firman-Nya. Kita baca dalam Ibrani 1 ayat 3. Ialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Sang Firman selalu menopang ciptaan Allah sampai sekarang, sampai nanti juga. Terus sekalian, jadi ajaran ini menentang akan ajaran deisme, ya, yang pernah muncul di Eropa, ya, yang mereka berkata Allah setelah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan bumi dan segala isinya, maka Allah tinggal pergi. Allah meninggalkan ciptaannya, meninggalkan bumi itu, dan Allah berleha-leha, bersantai ria di sana. Allah tidak lagi care dengan ciptaannya, tidak lagi care dengan bumi ini. Oh, yang terjadi, semua terjadi diatur oleh hukum alam. Hukum alam, natural law. Sedangkan Allah jauh di sana. Tidak lagi care, tidak lagi memperdulikan akan ciptaannya. Itu adalah deism. Oh, saudara sekalian, kemudian deism menyatakan ini seperti waker. Ya, waker yang sudah lihat. Waker zaman dulu pakai pegas. Pegasnya diputar, pernya diputar, kemudian bunyi itu waker tuh, tak tak tuk tak tuk tak tuk tak. Itu mereka katakan alam semesta terus ada. Sampai akhirnya pegasnya berhenti karena sudah lagi selesai nih ya putarannya. Maka itulah yang mereka sebut dengan kiamat. Pegasnya sudah tidak lagi ada bisa berputar. Terus sekalian, itu merupakan teori deism. Teori deism itu dilarang, dilawan oleh Ibrani 1 ayat 3. Allah setelah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, Allah tidak tinggal diam. Allah selalu menopang ciptaannya dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sudah, ini suatu hal yang indah. Jadi Tuhan alam semesta, Tuhan yang selalu menopang segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi. Terus sekalian, yang berikutnya, Tuhan juga selalu mengontrol sejarah dunia ini. Our God is always in His control. Tuhan selalu mengontrol sejarah dunia ini. Jika satu kejahatan sudah memuncak, maka Allah akan intervensi dan menurunkan penguasa dunia yang lalim itu. Ya, jadi jangan pikir Allah diam saja di sana, tidak. Dia biarkan semua kejahatan terjadi, tidak. Allah melihat kalau kejahatan itu sudah memuncak, maka Allah akan turun berintervensi dan bahkan menurunkan penguasa dunia yang lalim itu. Ada contohnya. Contohnya Allah Belshazzar, Raja Babel itu, yang sekarang Irak itu. Dia menggantikan Nebukadnezar, ayahnya. Ya, ketika dia begitu berpesta pora, kemudian dia meminta orang yang sudah menawan segala peralatan bait Allah di Yerusalem itu ditawan sampai ke Babel. Ketika mereka pesta pora, mereka bilang, Belshazzar bilang, ayo keluarkan semua peralatan itu. Peralatan yang suci itu dipakai untuk mereka berpesta pora, minum anggur. Ya, mereka tidak lagi menghormati kesucian Tuhan. Lalu Tuhan turun tangan, Tuhan berintervensi. Dinyatakan lewat satu tangan, ya, satu tangan yang menulis mene tekel ufarsin. Kau sudah ditimbang, dan ternyata engkau terlalu ringan. Ya, saudara sekalian, malam itu juga Belshazzar itu diserahkan kepada penguasa lain, penguasa bangsa lain. Mati dia, dibunuh. Saudara sekalian, itu loh merupakan Tuhan selalu mengontrol sejarah dunia ini. Ketika kejahatan memuncak, maka Allah berintervensi menurunkan penguasa dunia yang lalim itu. So sekalian, siapakah kalau kita bertanya, siapakah Yahweh Sabaoth itu? So sekalian, kalau kita membaca dalam Mazmur 24 ayat 9-10, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Dikatakan siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dalam bahasa aslinya Yahweh Sabaoth, dialah Raja kemuliaan. Mazmur 24 ini, Allah berbicara tentang kembalinya Yesus ke surga. Setelah 33,5 tahun Yesus
melangsungkan segala misinya, bahkan mati di atas salib, maka Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Jadi ketika Yesus kembali ke surga, dia membawa kemenangan. Ya, makanya dinyanyikan dalam Mazmur. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Dialah Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth. Dialah Raja kemuliaan. So sekalian, Yesus pulang ke surga membawa kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas iblis, dosa dan maut. 3 hal ini sama dari dulu, dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Manusia selalu kalah melawan iblis, selalu kalah melawan dosa, dan selalu kalah melawan maut. Tapi Tuhan Yesus datang untuk membawa kemenangan. Dia sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dan ketika dia kembali ke surga, dia naik ke surga, di ascension itu, dia membawa pulang kemenangan. Ya, so sekali ini suatu hal yang luar biasa. Itu Tuhan Yesus Allah Yahweh Sabaoth itu. Ya, yuk kita sama-sama ucapkan, Tuhan Yesus adalah Yahweh Sabaoth itu. Oh, luar biasa. So sekalian, nah sekarang kita selanjutnya. Jika Yesus adalah Yahweh Sabaoth, pertama, mengapa ia lahir di kandang yang hina? Katanya Tuhan semesta alam, tapi kenapa ia lahir di kandang yang hina? Nah, sekalian menjawabnya, untuk mengunjungi dan menyelamatkan umat yang hina, Yesus harus turun ke dunia untuk mengunjungi dan menyelamatkan umat yang hina. Jadi bukan sekedar mengunjungi, tapi menyelamatkan, melakukan sesuatu. Ya, so sekalian, kita perlu perhatikan. Manusia tidak bisa naik ke surga, tetapi Allah bisa turun ke bumi. Dari surga dia turun ke bumi. Saya kasih contoh. Ini presiden kita yang sering kali waktu lalu belusuan. Sekarang masa pandemi ya, tidak bisa belusuan lagi. Lalu sekalian, sebagai presiden dia bisa kapan saja menengok rakyatnya di pasar tradisional dan di berbagai tempat lain. Tapi rakyatnya tidak sembarangan bisa pergi ke istana. Ya, tidak sembarangan rakyat jelata bisa pergi ke istana. Tapi sang presiden bisa kapan saja melihat dan menengok rakyatnya. Itu juga sebagai perbandingan. Manusia tidak bisa naik ke surga, tapi Allah yang dari surga bisa turun ke bumi. Terus kan ini suatu hal yang penting, saudara. Nah, yang berikut ya, saudara. Jika Yesus adalah Yahweh Sabaoth, mengapa ia harus dikejar-kejar Herodes untuk dibunuh? Ya, kan Tuhan alam semesta. Kenapa harus dikejar-kejar Herodes untuk dibunuh? Terus sekalian, ini hal yang penting sekali untuk menyatakan pengorbanannya yang sungguh-sungguh sewaktu jadi manusia. Dia bukan sekedar rela turun ke bumi, tapi rela dikejar-kejar oleh Herodes Agung yang jahat itu. Yang takut akan saingan itu. Sampai mengejar-ngejar bayi yang di bawah 2 tahun. So sekalian, jadi untuk menyatakan pengorbanannya, ia sungguh-sungguh berkorban bagi umatnya sewaktu jadi manusia. Lalu sekalian, dalam Yesaya 53 ayat 3 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dalam bahasa Inggris dikatakan a man of sorrows. Kata a man, seorang manusia yang sangat berkaitan erat dengan sorrows, penderitaan. Jadi namanya, sebutannya dikaitkan dengan satu sebutan adjektif, kata sifat, yaitu penderitaan. Manusia yang biasa menderita dari kelahirannya. Kemudian menjadi tukang kayu. Kemudian melayani kemana-mana dengan jalan kaki. Kemudian mati di salib. Manusia yang biasa menderita, a man of sorrows. Ya, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oh, saudara sekalian, luar biasa. Nah, saudara sekalian, Allah Bapa memakai penderitaan untuk membentuk manusia Yesus menjadi sempurna. Perlu saya kasih huruf merah di situ. Yang dibentuk untuk menjadi manusia yang sempurna adalah manusia Yesus, bukan
bukan Yesus sebagai Allah. Sebagai Allah beliau sudah sempurna, nggak ada yang bisa menandinginya. Tapi ketika beliau menjelma jadi manusia, maka manusia Yesus dibentuk jadi sempurna lewat penderitaan. Ya, terus sekalian dari mana kita tahu? Di Ibrani 2 ayat 10. Dalam Contemporary English Version dikatakan, so God did the right thing. Allah benar melakukan hal yang benar. When he made Jesus perfect by suffering. Ketika dia membuat manusia Yesus sempurna lewat penderitaan. So sekalian, jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, anak kita, cucu kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, jangan kita jengkel sama Tuhan, jangan kita komplain sama Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu bukan satu hal yang kebetulan, bukan. Tapi Tuhan punya rencana. Manusia Yesus saja dibentuk jadi sempurna lewat penderitaan. Apalagi kita sebagai murid-murid Yesus. Jadi jangan takut akan kesulitan dan tantangan. Lalu sekalian, ini penting sekali. Yang berikutnya, jika Yesus adalah Yahweh Sabaoth, mengapa ia harus kemana-mana berjalan kaki? Dan hanya satu kali tercatat dalam Alkitab naik keledai. Dan keledai itu pun pinjaman ketika beliau masuk ke Yerusalem. Kemana-mana selalu jalan kaki. Hanya sekali naik keledai, itu pun pinjaman. Lalu sekalian, Yesus waktu jadi manusia, dia lahir pinjam tempat, pinjam kandang. Dia ke Yerusalem pinjam keledai. Dia mati dan dikuburkan pinjam kuburan. Lalu sekalian, Yesus itu luar biasa. Ya, lalu sekalian dikatakan dalam Matius 21 ayat 2. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Sekalian, dalam Matius 21 ayat 4 dan 5 dikatakan, hal itu terjadi agar genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. So sekalian, jadi Yesus ini menggenapi nubuat Nabi Zakaria yang diucapkan abad ke-6 sebelum Masehi. So sekalian, kalau kita melihat salah satu bukti nubuat yang dari Tuhan adalah semuanya digenapi, sampai yang sekecil-kecilnya digenapi. Kalau ada orang mengklaim saya ini nabi, saya bernubuat, tapi ternyata hanya sebagian digenapi. Nah itu sudah langsung berkata itu bukan dari Tuhan. Itu bukan nubuat, tapi itu adalah lu buat-buat. Tapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan bernubuat, ya, menyuruh Nabi Zakaria untuk bernubuat, walaupun 6 abad sebelum Masehi digenapi oleh Tuhan. Oh sekali, ini suatu hal yang penting. Saudara, kalau kita perhatikan, kali pertama Yesus datang dengan sikap lembut dan penuh kasih. Itu kali pertama. Tapi kali kedua, Yesus itu akan datang dengan para malaikatnya untuk menjadi hakim bagi semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Nggak ada hakim agung lain selain satu hakim bagi seluruh manusia dari segala zaman, dan manusia secara universal akan dihakimi oleh satu hakim yang paling agung, yaitu Yesus. Dan semua orang nggak bisa lagi lari dari kenyataan. Semua orang nggak bisa menyuap dia. Sekalian, semua akan dihakimi. Oh saudara, ini suatu hal yang luar biasa penting sekali. Itu kali kedua Yesus akan datang dengan malaikatnya dan beliau akan menjadi hakim bagi dunia ini. Terus sekalian, yang berikutnya, jika Yesus Allah Yahweh Sabaoth, ya, mengapa ia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa? Dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Terus sekalian dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarangnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? So sekarang, jadi Yesus itu tidak mau dibela oleh murid-muridnya. Bahkan Petrus yang berusaha membela sang guru agung itu dengan kekerasan, Yesus berkata, sarungkan pedang itu. Ya, sarungkan pedang itu.
Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Itu gampang saja. Kalau Yesus tidak berkenan dirinya ditangkap, gampang saja. Dia tinggal binasakan saja orang-orang yang menangkap dia. Tapi dikatakan jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Harus sang anak manusia itu diserahkan untuk mati bagi umatnya. Terus kalian, jika Yesus tidak rela serahkan nyawanya, tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mengambil nyawanya daripadanya. Ini penting sekali. Yuk kita baca sama-sama ya kalimatnya. Jika Yesus tidak rela serahkan nyawanya, tidak ada seorang pun berkuasa untuk mengambil nyawanya daripadanya. Dari mana kita bisa tahu ini? Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi suatu hal yang penting saudara sekalian. Yesus itu mati di salib bukan karena kepepet. Karena dia gak bisa lari lagi. Ya sudah nyerahkan diri saja. Tidak sama sekali. Yesus serahkan nyawanya dengan kemauannya sendiri. Untuk menebus umat yang berdosa. Ini suatu hal yang penting. Jika Yesus tidak menyerahkan nyawanya, manusia, tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengambil nyawanya daripada Yesus. Ya, bahkan iblis pun tidak bisa merampok nyawa Yesus dari tangannya. Ini suatu hal yang penting. Yesus sekalian, yang berikut yang kelima. Jika Yesus Allah Yahweh Sabaoth, mengapa ia biarkan umatnya dianiaya? Tuhan kan Tuhan alam semesta. Kok Tuhan izinkan umatnya dianiaya? Ya saudara sekalian, Yesus izinkan aniaya terhadap umatnya. Agar iman umatnya bertumbuh. Ini penting sekali. Ya, kalau manusia tidak mengalami kesulitan, tantangan, aniaya, iman umatnya tidak bertumbuh. Terus sekarang saya tunjukkan kepada saudara dua foto. Ini adalah ikan salmon yang ditangkap dari laut, kemudian dimasukkan ke dalam kapal yang besar, dimasukkan ke dalam satu kolam yang besar di dalam kapal itu. Nah, kemudian ikan salmon dibawa ke tempat yang mengambil ikan itu, ya. Nah, ketika ikan salmon berada di atas kapal itu, mereka ada di kolam itu. Jadi biasanya kalau mereka di kolam itu sampai di tempat tujuan ada beberapa yang bisa mati, ya, karena suasananya tidak biasa gitu. Sehingga akhirnya apa yang digunakan? Maka ditaruhlah seekor hiu yang kecil. Hiu yang kecil itu ditaruh di kolam yang semuanya ikan salmon. Akibat apa? Ikan salmon dikejar terus oleh hiu yang kecil itu. Dan semua ikan salmon yang di kolam itu terus lari. Maksudnya terus berenang untuk menghindari kejaran daripada hiu itu. Dan ternyata ketika sampai di tempat tujuan, ikan salmon semuanya hidup. Semuanya hidup. Kenapa? Lupa untuk mabok kali. Lupa untuk hal-hal yang akhirnya semuanya hidup. Sehat semuanya dan bisa digunakan untuk konsumsi. Jadi saudara sekalian, itu nelayan tuh pintar sekali. Dia gunakan ikan hiu yang kecil itu untuk membuat ikan salmon terus bergerak, ya, sehingga lupa untuk mabok atau untuk hal yang tidak benar, yang tidak baik. Saudara sekalian, Tuhan itu izinkan aniaya agar iman umatnya bertumbuh. Semakin dan umatnya tidak lagi tertidur rohaninya, terus berdoa, terus memandang, terus bersandar pada Tuhan. Seperti ikan salmon itu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Aniaya diizinkan terjadi agar umatnya jadi saksi Tuhan. Oh, saudara sekalian, ini penting sekali. Saudara, dalam seminar pertemuan gereja, orang memberitahu tentang bagaimana caranya gereja bertumbuh. Tapi kebanyakan lupa akan satu hal yang Alkitab sendiri ajarkan. Yaitu apa? Tuhan menggunakan satu metode yang paling efektif untuk membuat umatnya menjadi saksi agar gerejanya bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Yaitu apa? Dengan memberikan aniaya atau mengizinkan aniaya terjadi dalam diri umatnya, dalam diri gerejanya.
Oh sekalian, kalau sudah lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ya, kemudian dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias di sana. Oh luar biasa. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan memakai aniaya agar umatnya menjadi saksi dan gerejanya bertumbuh luar biasa. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting, saudara. Nah, yang berikut ini hal yang indah sekali. Jika Tuhan berkenan, Tuhan itu mudah saja mengubah hati orang-orang yang pernah membenci dia atau membenci gerejanya, diubah oleh Tuhan hati mereka, kemudian menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ini terjadi dalam sejarah gereja dari abad pertama sampai sekarang ini. Saudara lihat ini contoh yang kecil saja, ya. Ini Nabil Qureshi, dulunya seorang apologet dari agama lain, ya. Sekarang menjadi seorang guru Kristen yang mengabarkan Injil Tuhan kemana-mana. Kalian Nabil Qureshi. Sudah di sini, ini adalah anak daripada pemimpin Hamas yang bertobat jadi Kristen. Ya, kemudian ada lagi, ya. Ini juga seorang Mario Joseph, dulunya dari agama lain, ya. Dan ini seorang putra mahkota dari Kuwait, kerajaan Kuwait. Dia menyatakan dialah pengikut Kristus sekarang. Ada banyak contoh, saya tidak sebutkan satu-satu karena waktu. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, beliau bisa dengan mudah mengubah hati orang-orang yang pernah membenci Tuhan Yesus, membenci Kristen, diubah oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Sekarang ini suatu hal yang indah sekali. Nah, saudara, menurut survei tanggal 3 September 2020, ternyata jumlah umat Kristen di Iran mendekati 1 juta. Wah, saya dengar katanya itu adalah salah satu contoh perkembangan gereja yang luar biasa di dunia ini, yaitu di Iran. Ini survei 3 September 2020, sekarang sudah Februari. Saya yakin sudah menembus itu angka 1 juta orang itu, lebih itu. Saya yakin. Terus kan banyak orang di Iran adalah mencari Kristus yang bisa memberikan mereka keselamatan. Oh, saudara sekalian, indah sekali. Nah, saudara sekalian, yang keenam, jika Yesus adalah Yahweh Sabaoth, mengapa dia biarkan umatnya mengalami berbagai aniaya? Terus sekalian, nah Tuhan tuh sedang mengajarkan kepada manusia. Tuhan mengajarkan apa? Yang bersikap lembut dapat lebih bertahan daripada yang keras. Yang bersikap lembut dapat lebih bertahan daripada yang keras. Itu Tuhan ajarkan gitu. Terus sekalian, nah sudah lihat, kita baca dulu ayat ini. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, seorang guru Lao Tzu dari Chinese, dari Tiongkok. Ketika beliau sudah masuk usia lanjut, murid-muridnya bertanya kepada Lao Tzu, berikan kami satu kalimat indah tentang hidup yang berhikmat. Kemudian Lao Tzu pikir, kemudian dia suruh muridnya kumpul di sekitarnya. Kemudian dia mulai, Lao Tzu membuka mulutnya. Wah, ternyata Lao Tzu sudah mulai ompong. Banyak giginya sudah tanggal. Ya, udah Lao Tzu ngomong begini, dulu waktu aku masih muda, gigiku lengkap seperti kalian. Ya, gigiku yang lengkap itu, yang mayoritas itu, seringkali menggigit lidah yang minoritas yang cuma satu itu. Lidah dikeroyoki sama gigi yang mayoritas, gigi keras, lidah itu lembut. Akhirnya lidah ketika digigit gigi, wah jadi sariawan. Ya. Tapi waktu aku berusia 60 tahun atau 50 tahun, 70 tahun, gigi yang mayoritas itu, yang keras itu mulai rontok satu-satu. Akhirnya lidah luar biasa. Dia bisa menguasai mulut ini. Dia bilang, memang yang bersikap lembut dapat lebih bertahan daripada yang keras. Saya pikir ini bagus sekali. Ya, berbagai orang yang lemah lembut,
karena mereka akan memiliki bumi. Terus sekalian, Tuhan tuh sedang ajarkan falsafah hidup yang penting. Sikap lembut dan sikap kasih lebih kuat dan lebih bertahan, lebih dihormati daripada kebencian dan kekerasan. Terus sekalian lihat gambar. Ini gambar kompor yang BBM-nya dari minyak tanah. Ya, saya dulu waktu masih kecil, orang tua saya pakai ini di rumah kami, Jakarta ya. Lalu setelah kami goreng atau kami masak sesuatu, itu apinya mau dimatikan. Gimana caranya? Wah gampang, siram aja air, ya cepat rusak kompormu. Lalu gimana? Dikecilin, tiup yang keras. Ya, maka mukamu, alismu bisa kena cipratan api juga, semburan api itu. Jadi gimana caranya mematikan api itu dari kompor ini? Dikecilkan, sudah gitu agak dekat dengan kompor itu, ditiup lembut-lembut. Ditiup lembut-lembut, api itu bisa padam. Nah, saya melihat, oh luar biasa. Memang sikap lembut dan kasih lebih kuat, lebih bertahan, lebih dihormati daripada kasar. Demikian juga dengan para istri, para suami. Jikalau engkau menghadapi partnermu dengan sikap kasar, ya, dengan sikap, dengan perkataan yang kasar, ya, engkau tidak akan menang. Yang menang adalah yang bersikap lembut. Selesaikan semua masalah dengan lembut, dengan kasih, ya. Karena semua masalah dalam keluarga sebenarnya bisa diselesaikan asal engkau jangan kasar, jangan berkata kasar, jangan bertindak kasar. Bersikap lembut. Demikian juga dengan masalah dalam masyarakat dan dalam negara ini. Terus kan ini penting sekali. Saudara, di dalam tayangan Kick Andy hari Jumat kemarin, ya, di situ didatangkan beberapa orang, termasuk seorang bernama Febri Ramdhani. Febri Ramdhani bersama dengan keluarganya pernah mengalami satu pengalaman 300 hari terpedaya oleh propaganda ISIS di Syria. Ya, waduh, ternyata dia katakan apa yang dipropagandakan lewat medsos itu bohong semua. Sampai di sana orang hidup susah, walaupun sesama satu agama saling membenci, saling memukul, saling berkelahi, saling membunuh. Akhirnya nggak tahan lah mereka cepat-cepat berusaha untuk lari, tapi nggak boleh, ditahan luar biasa. Akhirnya Tuhan buka jalan lewat orang tertentu, dan akhirnya 300 hari, setelah 300 hari mereka bisa keluar dan kembali ke Indonesia. Dan akhirnya Febri Ramdhani dengan teman-temannya melakukan satu misi perdamaian di negara ini. Mengajarkan ajaran sifatnya lembut dan kasih, bukan kebencian, bukan kejahatan, kekasaran. Saya pikir ini bagus sekalian. Dan yang terakhir sekalian, seorang Napoleon Bonaparte itu pernah jaya dan pernah menjadi raja atau pemimpin, ya, pemimpin di Prancis. Tapi satu kali dia kalah dan dia ditangkap dan dibuang ke pulau Saint Helena. Sekalian, di pulau itu ketika Napoleon Bonaparte mulai merenung, ya. Kemudian apa yang diucapkan oleh dia? Dia bilang gini, di manakah Alexander the Great, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte? Kami pernah jaya karena senjata, namun kami akan hilang di telan waktu. Namun ada seorang yang tidak pernah angkat senjata, yang seseharinya hanya menyatakan kasih. Bagi orang itu, ada jutaan orang rela mati baginya sampai saat ini. Siapakah dia? Dia pasti Yesus. So sekarang Yesus dalam hidupnya, dalam pelayanan di dunia ini, dia tidak pernah mengangkat pedang. Dan dia menyuruh muridnya untuk sarungkan pedang. Dia tidak melayani dengan kebencian. Dia tidak pernah mengumbar kebencian. Tapi dia mengumbar kasih, menyatakan kasih, dan rela mati bagi umatnya. Sampai sekarang bagi dia, bagi Yesus, jutaan orang rela berkorban bagi dia yang begitu mengasihi mereka. Terus kalian luar biasa. Sampai sekarang orang begitu banyak, miliaran orang di dunia ini menyembah Yesus Sang Juru Selamat. Biarlah firman Tuhan membimbing kita dan kita ingat bahwa Yesus adalah Yahweh Sabaoth, itu Tuhan semesta alam. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang indah. Dikatakan bagi Allah
yang mulia. Mari kita berdiri. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat dan kuasa dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Perempuan saja. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Pria saja. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kami bangga ya Tuhan mengenal Tuhan Yesus, Yahweh Sabaoth, Tuhan semesta alam, yang menjadi gembala kami, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penebus kami. Engkau luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami. Kami tetap setia iring Tuhan, walaupun banyak tantangan yang menghadang kami. Karena Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Engkau menopang kami dengan pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan. Pimpinlah akan perjamuan kudus ini, biar setiap kami dibimbing dan diingatkan akan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.